Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang materi korupsi. Baik, saya Cifitri Kemala akan membahas tentang pengertian korupsi. Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa Latin corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Sedangkan kata corruptio berasal dari kata kerja corrumpere, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Adapun korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi dalam undang-undang tersebut yaitu suap illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah atau pemberian, penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara. Deli korupsi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP adalah kejahatan atau kesalahan ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa dikenai tindak dan sanksi hukum. Contoh seperti KUHP 420. 1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. 1. Hakim yang menerima hadiah atau perjanjian sedang ia tahu bahwa hadiah atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi keputusan perkara yang harus diputuskannya. 2. Barang siapa yang menurut peraturan undang-undang ditunjuk untuk pembicara atau penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan ataupun jaksa yang menerima hadiah atau perjanjian sedang ia tahu bahwa hadiah atau perjanjian itu diberikannya kepadanya untuk mempengaruhi pertimbangan atau pendapatnya tentang perkara yang harus diputuskan oleh pengadilan itu. 2. Jika hadiah atau perjanjian itu diterima dengan diketahui bahwa hadiah atau perjanjian itu diberikan kepadanya supaya dijatuhkan hukuman dalam perkara pidana, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Dalam Al-Quran, Allah melarang keras kita untuk melakukan korupsi. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Baik, selanjutnya adalah bentuk-bentuk korupsi. Ada 5 bentuk korupsi yang ada di masyarakat. Berikut adalah pembahasannya. 1. Favoritism atau favoritisme. Favoritism, yang juga dikenal dengan tindakan pilih kasih, merupakan sebuah mekanisme koruptif yang mana seseorang ataupun kelompok tertentu menyalahgunakan kekuasaan yang berimplikasi terhadap tindakan privatisasi sumber daya. 2. Extortion atau pemerasan. Pemerasan juga termasuk tindak korupsi, di mana pengertian dari extortion atau pemerasan ini adalah sebuah tindakan koruptif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu dengan cara yang mengancam secara zalim kepada pihak lain untuk bisa mendapatkan uang, jasa, ataupun barang. Bentuk korupsi pemerasan adalah pemerasan dengan merusak reputasi seseorang, ancaman perusakan properti jika tidak memberikan uang keamanan yang diinginkan oleh si pengancam. 3. Fraud atau kecurangan. Ialah sebuah tindakan kejahatan ekonomi yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang dengan cara penipuan, kebohongan, ataupun kecurangan demi keuntungan pribadi. Bentuknya seperti melakukan manipulasi atau distorsi informasi maupun fakta untuk suatu kepentingan tertentu, melakukan penggelapan uang kas dengan mengulur waktu percatatan penerimaan uang kas tersebut. 4. Embezzlement atau penggelapan. Embezzlement atau penggelapan merupakan sebuah tindakan kecurangan dengan bentuk penggelapan dari sumber daya orang lain ataupun organisasi demi kepentingan pribadi. Bentuk dari penggelapan ini seperti penggelembungan biaya dari perjalanan dinas, memakai dan memanfaatkan kas kecil demi kepentingan pribadi, sengaja membuat faktor tagihan fiktif. 5. Bribery atau penyuapan. Bentuk korupsi yang terakhir adalah bribery atau yang lebih dikenal dengan penyuapan. Penyuapan adalah perilaku memberikan uang atau imbalan kepada pihak lain yang mana dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang untuk bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Bentuknya seperti memberikan uang, bahkan menjanjikan sesuatu semisal uang atau barang yang lainnya kepada hakim dengan tujuan mempengaruhi keputusan perkara nantinya. Dan itu adalah bentuk-bentuk korupsi. Korupsi merupakan sebuah perilaku yang tidak dibenarkan. Meskipun dengan korupsi, orang atau kelompok tertentu dapat mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun, perilaku tersebut adalah perilaku yang menyimpang dan dapat merugikan banyak orang, bahkan negara. Nama saya Yusra. Saya akan menjelaskan penyebab dan klarifikasi korupsi dan dampak korupsi. Materi yang pertama, saya akan jelaskan penyebab dan klarifikasi korupsi. Penyebab korupsi
adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan keserakahan berpotensi dimiliki oleh setiap orang lain dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Dengan demikian, pelaku korupsi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor eksternal merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal terbagi menjadi 4. Faktor politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadinya instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang kedua, faktor hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi. Dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undang dan di sisi lainnya lemahnya penegak hukum. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika tingkat pendapat atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka seseorang akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi demi terpenuhnya semua kebutuhan. Yang keempat, faktor organisasi. Faktor organisasi dalam arti luas tidak hanya organisasi yang ada dalam suatu lembaga, tetapi juga sistem perorganisasian yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Faktor penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang yaitu ada 5. Yang pertama, kurang adanya teladan dari pemimpin. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Yang ketiga, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. 4. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Yang kelima, lemahnya pengawasan. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan dampak korupsi. Dampak korupsi memiliki pengaruh yang negatif bagi suatu negara. Akibat dari tindak korupsi tersebut memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi negara. Nah, tentu saja maraknya korupsi sangat berpengaruh pada setiap aspek masyarakat dalam merugikan semua kalangan. Yang pertama adalah terdampak bagi perekonomian. Yang kedua, terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang ketiga, terhadap aspek politik dan melemahkan loyalitas demokrasi. Yang keempat, terhadap penegakan hukum. Yang kelima, pertahanan dan keamanan. Yang keenam, aspek lingkungan, dan lain-lainnya. Nama saya Sri Mulyati, saya akan menjelaskan tentang upaya pemberantasan korupsi. Upaya untuk memberantas korupsi sangat diperlukan agar para penjabat yang melakukan tindak pidana korupsi semakin berkurang dan negara Indonesia terbebas dari korupsi. Untuk itu, peran dari KPK sangat penting. Mereka dapat memberantas korupsi dan membuat pelakunya jera sehingga tidak akan melakukannya lagi. Kegiatan ini dilakukan untuk memberantas korupsi dan upaya yang dilakukan untuk pengguna korupsi dan pelaku korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dibagi menjadi 2. Yang pertama, upaya preventif. Upaya pemberantasan korupsi secara preventif dapat meliputi A. Pendidikan moral agama ditanam sejak dini pada mereka semua, kesadaran diri, dan bahaya laten korupsi. B. Meningkatkan kesadaran moral masyarakat agar selalu menjaga perbuatannya sehingga tidak terperosok ke dalam perbuatan kejahatan yang merugikan. C. Meningkatkan kesadaran moral pada penjabat aparatur negara dan para penegak hukum agar kekuasaannya dijalankan sebagaimana seharusnya dan tidak sewenang-wenang. 2. Upaya represif, yaitu ditempuh dengan upaya hukum bagi para pelaku korupsi. Pelaku korupsi jika terbukti ia bersalah, maka ia tidak bisa terlepas dari jeratan hukum. Upaya hukum dan pemberantasan korupsi memerlukan aturan hukum tentang korupsi secara tegas. Aturan-aturan tersebut meliputi
A. Menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang korupsi. B. Dibentuknya berbagai badan hukum yang khusus mempunyai kekuasaan yang luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun, sehingga dengan tegas dan leluasa dapat memberantas tindakan pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Mungkin cukup pembahasan dari kami dengan materi korupsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.